Bab 521 Teman lama mau bertemu. Dari dunia Kaisar, Vernon mengabaikan tatapan tidak ramah itu. Baru 3 hari sejak ceramah dimulai, meski hanya memancing dan menebar jaring, dia cuma menarik beberapa udang kecil. Ikan yang sangat besar mungkin masih bersembunyi di kegelapan dan tidak akan bisa muncul untuk sementara waktu. Apalagi ini mansion Kaisar Api. Setelah kelompok Gelita melakukannya sekali, mereka mungkin tidak akan melakukannya untuk yang kedua kalinya. Dalam 3 hari, Vernon memurnikan tekad pedang yang terserap satu persatu dan memadatkannya. Dalam 3 hari terakhir, peristiwa yang menimpa dunia kecil negeri dongeng sudah menyebar ke separuh wilayah dunia Kaisar. Setelah banyaknya ahli pedang yang memastikan tentang Kaisar Pedang Durjana yang menerobos seluruh dunia kecil ahli pedang. Tiba-tiba, banyak orang mencari dan mencurigai latar belakang dan identitas Kaisar Pedang Durjana. Kenapa mereka belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Apalagi kabarnya pelatihan Kaisar Pedang Durjana Cama sampai alam avatar sempurna. Inilah berita yang paling menggegerkan semua orang. Seorang ahli pedang alam avatar sempurna menerobos dunia kecil ahli pedang. Apa ini lelucon? Apa orang ini punya keberuntungan besar, kekayaan besar? Sebelum semua orang terkejut, berita lain keluar. Kaisar Pedang Durjana muncul di mansion Kaisar Api kota Kaisar Api, kemudian langsung diundang masuk ke mansion oleh Kaisar Api sebagai saudara. Berita itu seperti ledakan dan sekali lagi mengejutkan semua orang. Kaisar Api dan Kaisar Pedang Durjana saling kenal, dan tampaknya mereka teman terbaik. Berita ini juga telah dikonfirmasi oleh banyak orang, yang berarti hubungan kedua orang ini sudah diketahui umum. Kaisar Api mengundang Kaisar Pedang Durjana ke mansionnya, secara tidak langsung mengumumkan bahwa siapapun yang berani menyentuh saudaranya akan berhadapan dengannya. Kemudian, Kaisar Pedang Durjana ini bahkan secara terbuka memberikan ceramah. Tidak ada yang tahu kenapa Kaisar Pedang Durjana melakukan perbuatan baik seperti itu. Kenapa dia berceramah saat ini, dan apa tujuannya? Kenapa dia melakukan ini? Semua orang bingung dan tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Kaisar Pedang Durjana ini. Tapi setelah dia memberikan ceramah pertamanya, banyak veteran ahli pedang menyatakan bahwa mereka mendapat banyak manfaat dan sedikit berutang budi kepadanya. Hal ini membuat bagian luar mansion Kaisar Api menjadi penuh sesak dalam beberapa hari terakhir hingga tidak ada tempat untuk berdiri. Ada kesempatan gratis untuk menjadi lebih kuat, cuma orang bodoh yang menolak kesempatan bagus ini. Untungnya, ini adalah mansion Kaisar Api dan Kaisar Api muncul sebelumnya. Semua orang cuma berani ikut di luar, tapi tidak ada yang berani masuk. Kaisar Api bukanlah seseorang yang bisa mereka tantang. Akhirnya, di tengah penantian yang begitu besar, Kaisar Pedang Durjana muncul tepat 3 hari setelah ceramah pertama. Seperti yang dikabarkan, Kaisar Pedang Durjana adalah pemuda remaja alam avatar sempurna tahap menengah. Namun, mereka yang telah mendengar ceramah pertamanya, terlepas dari tingkat pelatihannya, memandang Kaisar Pedang Durjana dengan rasa kagum dan hormat. Mereka yang mencapai tingkat tinggi lebih dulu adalah guru. Pemahaman mereka tentang ilmu pedang jauh lebih rendah dari Kaisar Pedang Durjana. Setelah Kaisar Pedang Durjana muncul, dia cuma melirik ke semua orang yang hadir, lalu mulai berceramah dan berdiskusi tentang pedang. Suara lembut bergema di telinga semua orang dan semburan genderang bergema di kota Kaisar Api. Segera, ahli pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam pencerahan. Mereka sangat senang dan berterima kasih. Itu benar, pemahaman ilmu pedang Kaisar Pedang Durjana ini sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, jauh melampaui jangkauan pemahaman semua orang. Selama setengah bulan, ceramah Kaisar Pedang Durjana berlangsung selama setengah bulan sebelum berhenti. Semuanya berkumpul di langit di atas kota Kaisar Api, cakra yang sangat luas dan roh pedang sangat kuat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Cukup banyak ahli pedang kuat memiliki tulang pedang yang cemerlang, cahaya penerobos yang berkedip-kedip dan kesaktian yang tiba-tiba, jelas mereka telah memperoleh banyak hal. Silas Armondo dari kelompok pedang Tadah Langit, aku akan mengingat kebaikan ceramah hari ini, terima kasih kepada Tuan Kaisar Pedang Durjana karena telah mengajar dan menjernihkan keraguan kami. Aku Carson,
Tetua Sekte Pedang Malam. Kalau Kaisar Pedang Durjana membutuhkan bantuan di masa depan, Tuan bisa datang ke Sekte Pedang Malam untuk menemukanku kapan saja. Selanjutnya, klan Banyunyar. Banyak ahli pedang mengucapkan terima kasih kepada Vernon dan berpamitan satu persatu. Setelah mendengarkan ceramah, mereka mendapat lebih dari yang mereka bayangkan. Terlepas dari Vernon akan berbicara atau tidak, yang terpenting adalah segera kembali ke sekte untuk mencerna perasaan di hatinya. Tentu saja mereka sudah paham bahwa mereka cuma bisa menerima sebanyak yang mereka mampu. Vernon cuma mengangguk pada mereka, tapi tidak mengatakan apapun. Dalam situasi ini semuanya menang dan umpan balik yang dia terima pasti tidak akan kurang dari orang-orang ini. Daripada bersikap sopan kepada mereka, lebih baik menjaga rasa misteri. Belum cukup, Tuan Kaisar Pedang Durjana, kapan ceramah berikutnya? Ya, pemahamanku belum cukup. Meski aku sudah mendapat sesuatu, aku masih ingin terus mendengarkan. Tuan ini sangat kuat, padahal cuma bicara dengan santai, tapi aku merasa seperti akan membuat terobosan. Apa lowongan kosong sekitar Tuan? Kalau Tuan Kaisar Pedang Durjana terus berbicara, aku bersedia menunggu di sini. Banyak ahli pedang mengucapkan terima kasih dan pergi, menyempurnakan pemahaman mereka. Namun masih ada orang yang belum cukup merasakan manisnya dan ingin terus mendengarkan ceramah. Vernon tersenyum lembut dan berbicara kepada semua orang. Pergilah, aku baru saja memulai pembicaraan ini untuk menebus penyesalan dunia kecil negeri dongeng. Sekarang tujuanku sudah terpenuhi dan aku tidak akan membicarakannya lagi di masa depan. Mendengar ini, semua orang merasa sangat menyesal. Tapi karena Vernon mengatakan demikian, tidak mungkin mereka memaksanya untuk melanjutkan. Tak terhitung banyaknya orang yang meninggalkan mansion Kaisar Api setelah mengucapkan terima kasih yang tulus. Tentunya masih ada beberapa pria keras kepala yang tetap berada di luar mansion dan tidak mau pergi. Nampaknya dia terus merasakan esensi saat berceramah. Tapi tidak diragukan lagi bahwa kedua ceramah ini benar-benar mengagumkan dan terhormat. Nama Kaisar Pedang Durjana Vernon bergema di seluruh dunia Kaisar. Dalam beberapa hari berikutnya, Vernon tinggal di mansion Kaisar Api, memurnikan sejumlah besar ilmu pedang yang akan dia panen. Alasan dia tidak terus berceramah dan mendiskusikan pedang adalah karena dia merasa jenuh. Kecuali ada terobosan besar dalam kekuatan roh, banyak pedang akan cukup untuk saat ini. Selanjutnya, selama dia memurnikan dan menyerap tekad ilmu pedang ini, kekuatan pedangnya akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu saja, Vernon terus menyempurnakan tekad ilmu pedangnya. Kaisar Api sepertinya sudah lupa waktu bermain di bumi dan tidak berniat untuk kembali. Vernon masih santai. Ketika dia kembali ke bumi, termasuk saat di gubuk Agamotto, dia tinggal di Agamotto selama 100 tahun penuh. Kaisar Api baru kembali beberapa hari dan wajar baginya untuk tidak kembali. Di sisi lain, dalam beberapa hari terakhir, ada orang di luar mansion Kaisar Api yang ingin melihat Vernon, dan kebanyakan dari mereka ingin membayar sejumlah harga agar Vernon mengajarinya. Vernon langsung menolak orang-orang ini melalui pengurus mansion Kaisar Api. Dia bukan orang jahat, 2 ceramah publik sudah cukup. Kalau tidak mendengarnya, maka itu nasib mereka. Lagi pula, dia tidak akan terus berbicara. Namun, tepat setelah Vernon selesai menyempurnakan tekad ilmu pedang itu, pengurus dari mansion Kaisar Api menemuinya. Tuan, 2 orang datang dari luar mansion, mengatakan bahwa mereka adalah teman lama Tuan yang meminta kunjungan. Apa Tuan ingin menemui mereka? Pengurus mansion Kaisar Api bertanya dengan hormat. Bab 522 Batu Pedang Penghancur dan Memastikan Identitas. Vernon sedikit bingung ketika mendengar kata-kata pengurus mansion Kaisar Api. Teman lama, dari dunia Kaisar. Dia juga memikirkan jalur antara 2 dunia. Jalur antara 2 dunia saat ini masih setengah terbuka, artinya cuma bisa turun dari dunia Kaisar ke alam kegelapan dan orang-orang dari alam kegelapan harus memiliki kekuatan avatar sempurna puncak kalau mau naik. Mungkin setelah setengah tahun lagi, immortal alam avatar sempurna bisa muncul. Dan beberapa tahun lagi sebelum orang-orang dengan pelatihan alam hidup mati dapat muncul.
Master pencuri di kuil prajurit perkasa muncul karena dia punya kekuatan esensi ruang. Bagi yang lain, mereka harus memenuhi persyaratan pelatihan, kalau tidak, mereka tidak akan bisa melewati jalur dua dunia. Kamu tahu nama mereka berdua? Tanya Vernon. Pengurus dari Istana Kaisar Api menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kedua orang itu tidak menyebutkan nama mereka, tapi aku yakin kedua orang ini bukan dari ras manusia. Hah? Vernon mengernyit. Bukan dari ras manusia. Mendengar ini, Vernon sepertinya memikirkan sesuatu. Biarkan mereka berdua masuk, aku akan menemuimu, kata Vernon. Baik, Tuan. Aku akan segera mengaturnya. Pengurus mansion Kaisar Api mundur dengan hormat. Dia tidak menanyakan alasan apapun, sebagai pengurus, dia masih memiliki kesadaran diri. Segera, Vernon datang ke ruang tamu. Begitu dia melangkah melewati pintu, sesosok tubuh tinggi bergegas di depannya. Tuan leluhur, akhirnya aku bisa menemuimu. Kamu membuat kami menunggu begitu lama. Aku pikir Tuan tidak muncul, aku kembali ke alam kegelapan untuk mencarimu. Yang lain mengatakan bahwa Tuan mengikutiku ke jalur dua dunia, tapi aku tetap tidak bisa menemukanmu. Telepati keras yang familiar, sosok yang familiar. Sekilas Vernon mengenali orang di depannya. Algar dari klan Naga Braja dikenal sebagai orang yang tak terkalahkan di tahap avatar sempurna. Dia memang teman lama. Ketika dia berada di jalur antara dua dunia di alam kegelapan, dia awalnya setuju untuk pergi bersama Algar dan kemudian pergi ke tanah klan monster. Tapi siapa sangka dia malah langsung diangkut ke tanah kenaikan aliansi 10.000 kekuatan. Kemudian masuk ke dunia kecil negeri dongeng, lalu sampai ke kota Kaisar Api. Masalah tanah klan monster secara tidak sengaja dilupakan. Algar, saat aku melintasi jalur antara dua dunia, aku tidak sengaja melewatkan transmisinya. Aku tidak menemukanmu, jadi aku berjalan sendiri, Vernon menjelaskan dengan santai. Tidak masalah, selama aku menemukanmu, Tuan leluhur, ini belum terlambat. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa Tuan leluhur masih punya pencapaian setinggi itu di ilmu pedang. Ketika aku datang ke sini, aku sangat gugup, mengira itu hanya nama yang sama. Dengan nama belakang yang sama, ternyata ini memang Tuan yang asli, kata Algar cepat. Melihat sikap Algar, Vernon merasa sedikit malu. Lagi pula, dialah yang pertama kali setuju ikut Algar untuk mengunjungi klan monster, tapi dia baru mengingatnya sekarang. Ngomong-ngomong, Kaisar Api belum kembali, jadi dia baik-baik saja untuk saat ini. Bukan tidak mungkin mengunjungi Yaozu saat ini. Orang di sebelahmu siapa? Vernon melirik pria parubaya di belakang Algar dan bertanya. Pria parubaya itu terlihat mirip dengan Algar. Mereka berdua bertubuh besar dan gemuk, cakra mereka juga agak mirip. Dilihat saja sudah pasti dia anggota klan Naga Braja. Hanya saja gejolak energi monster di tubuhnya jauh lebih kuat dari Algar, dan setidaknya mereka adalah klan monster alam roh avatar tahap akhir atau alam roh avatar puncak. Saat Vernon memandang orang ini juga memandang Vernon dari atas ke bawah, matanya penuh keraguan dan keterkejutan. Aku hampir lupa untuk memperkenalkan. Tuan leluhur, ini tetua agung dari klan Naga Braja kami. Penatua Agung, ini adalah tuan leluhur yang kita cari. Dia asli, benar-benar asli. Algar memperkenalkan satu sama lain. Vernon mengangguk. Dia masih diremehkan. Karena dia adalah tetua agung klan Naga Braja, sudah pasti bukan klan monster dengan kekuatan avatar alam roh, melainkan klan monster alam dewa. Algar, bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah tuan leluhur? Tetua Fraja menatap Vernon dan berkata. Algar tertegun. Vernon tetap tanpa ekspresi, seolah dia sudah mengharapkan reaksi seperti itu darinya. Tetua Agung, jangan tidak sopan pada tuan leluhur. Kamu tahu, kami hanya bisa mengandalkan bantuan tuan leluhur untuk urusan klan Naga Braja dan klan monster. Kalau kamu mengganggu tuan leluhur, ini. Algar buru-buru berkata pada Tetua Agung. Apa dia tidak tahu kalau Vernon adalah tuan leluhur? Dia sudah mengujinya sendiri dan itu tidak mungkin lebih benar. Bahkan jika dia adalah Tetua Agung klan, dia tidak diizinkan untuk mempertanyakan tuan leluhur.
Jangan khawatir, kalau aku sudah memastikan bahwa dia adalah leluhur, aku akan meminta maaf padanya secara langsung, kata tetua itu dengan sungguh-sungguh. Ini terkait dengan masa depan klan Naga Braja dan klan Monster, jadi mereka tidak boleh gegabah. Tuan, apa kita bisa ke tempat yang sepi? Karena masalah ini sangat penting dan aku perlu memastikan identitasmu. Batu pedang penghancur ini adalah permintaan maafku, kata Tetua Agung sambil menyerahkan sebuah batu dengan kedua tangan. Tidak masalah Vernon ini adalah tuan leluhur atau bukan. Tapi dengan identitasnya saat ini, itu adalah Kaisar Pedang Durjana. Berdasarkan pengaruh identitas ini saat ini saja, meski pemuda ini cuma memiliki pelatihan alam avatar sempurna jangka menengah, dia sudah memiliki status yang setara dengannya. Hah! Mata Vernon berkilat. Ketika dia mengeluarkan benda ini, pedang di tubuhnya bergetar. Batu pedang kematian. Sepertinya itu hal yang baik. Vernon tidak menolak dan menerima permintaan maaf darinya. Dalam sekejap, kekuatan gelap dan misterius mengalir ke tubuhnya. Bayangan pedang panjang hitam melayang di belakang Vernon dan lapisan kemegahan yang aneh menyebar, secara bertahap membentuk pola-pola yang aneh. Ini, kekuatan membunuh kuno. Mata Vernon tiba-tiba berbinar. Dia bisa merasakan bahwa ada semacam kekuatan magis dari ilmu pedang yang disegel di batu pedang penghancur ini. Meski tidak lengkap, itu memberinya beberapa penglihatan. Kalau dia bisa mendapatkan beberapa batu lagi seperti ini, dia mungkin bisa mewujudkan kekuatan gaib kuno untuk membunuh dan menyerang. Tetua Agung, apa kamu masih punya batu seperti itu? Vernon bertanya. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku mendapatkan ini dari reruntuhan di tahun-tahun awal. Aku cuma merasa itu mengandung roh pedang tertinggi, jadi aku membawanya ke sini hari ini. Itu satu-satunya. Itu dia. Lupakan saja, ayo kita periksa identitasku dulu. Vernon tidak terlalu memikirkannya. Karena dia sudah menerima barang Tetua Agung itu, belum terlambat untuk menunggunya memastikan identitasnya sebelum mengajukan pertanyaan lain. Oke, tolong carikan tempat. Apa akan merepotkan jika di sini? Kata Tetua Agung Braja. Kalau identitas tuan leluhur asli, itu tidak boleh mudah terungkap. Tempat yang nyaman, bagaimana kalau pergi ke dunia kecilmu, Tetua Agung? Vernon menyarankan dengan lembut. Bab 523 Rahasia Klan Naga Braja. Ketika Tetua Agung Braja mendengar kata-kata bocah itu, matanya menjadi sangat aneh. Ke dunia kecilnya. Ini juga. Melihat Tetua Agung tidak menjawab, Vernon lalu bertanya, ada apa, Tetua Agung, bukankah nyaman? Tuan, apa kamu yakin mau memastikan identitasmu di dunia kecilku? Tetua Agung Braja berkata dengan cemberut. Sebagai Master Alam Dewa tahap akhir, dia tentu punya dunia kecil dan setelah bertahun-tahun, dunia kecilnya menjadi cukup lengkap dan kuat. Alasan keraguan ini, itu karena Master Alam Dewa pada umumnya tidak membuka dunia kecil untuk orang luar. Kecuali itu kerabat dekat. Dengan kata lain, orang luar umumnya tidak bisa masuk ke dunia kecilnya. Memasuki dunia kecil orang lain sama dengan pergi ke rumah orang lain. Kalau pemilik dunia kecil ingin menyakiti orang yang datang, itu sangat mudah. Berkelahi di halaman rumah orang lain, meski mereka kuat, mereka tidak akan bertahan lama. Ini, hati tuan leluhur terlalu besar. Bagaimana mungkin dia tuan leluhur? Tuan leluhur tidak akan pernah membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Silahkan pimpin. Apa ada tempat yang lebih aman dan lebih tenang daripada di dunia kecilmu? Vernon menegaskan sambil tersenyum. Oke, kalau begitu ikuti aku. Melihat Vernon begitu gigih, Tetua Agung tidak banyak bicara. Hanya saja cara dia memandang pemuda itu berangsur-angsur berubah. Kalau dia benar-benar berani pergi ke dunianya yang kecil, maka pemuda ini mungkin adalah tuan leluhur. Sebuah kekuatan melonjak dari Tetua Agung Braja, menyelimuti Vernon dan Algar. Wosh! Sesaat kemudian, sosok ketiganya menghilang dari ruang tamu mansion Kaisar Api. Di dunia kecil Tetua Agung Braja, Algar memandang tuan leluhur yang tertegun setelah masuk, matanya berkedip karena terkejut dan merasa penasaran. Tampaknya ingatan tuan leluhur belum pulih sepenuhnya,
dan sekarang dia dikejutkan oleh dunia kecil Penatua Agung. Itu benar, ini adalah dunia kecil Tetua Agung mereka. Setiap kali dia masuk, dia juga terkejut dan iri. Selama dia menerobos ke alam roh avatar, dia akan dapat membuka prototipe dunia kecilnya sendiri. Hehe, saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dunia kecil adalah simbol identitas Master Alam Dewa. Selain itu, dunia kecil klan badai mereka jauh lebih besar daripada dunia ras manusia biasa. Tetua Agung Braja di sebelahnya tidak memperhatikan hal-hal ini, dia memandang pemuda itu sekarang dengan sedikit kegembiraan. Apa dia benar-benar tuan leluhur? Di sisi lain, Vernon sangat terkejut. Namun, dia tidak terkejut betapa kuatnya dunia kecil ini, tapi dunia kecil ini, kenapa sangat kecil? Ketika memeriksa dengan ilmu kesadaran, seluruh dunia kecil dapat dilihat sekilas dan ukuran totalnya setara dengan ukuran wilayah timur alam kegelapan. Inilah dunia kecil alam dewa ketiga yang dimasukinya. Yang pertama adalah Skero, tetua yang bertanggung jawab atas tambang terlarang di aliansi 10.000 kekuatan dan yang lainnya adalah pemimpin aliansi. Jangankan dunia kecil pemimpin aliansi, bahkan dunia kecil Skero puluhan kali lebih besar daripada dunia Tetua Agung Braja. Sepertinya ini adalah dunia kecil yang normal dari Master Alam Dewa. Ada apa, Tuan Leluhur? Apa ada yang salah dengan dunia kecil Tetua Agung? Algar mau tidak mau bertanya ketika dia melihat tatapan aneh di mata Tuan Leluhur. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Vernon mengucapkan beberapa patah kata ala kadarnya. Dia tidak bisa bilang dunia kecil ini tidak memenuhi harapannya. Tuan, silakan mulai. Tetua Agung berkata dengan sedikit rasa hormat. Tidak masalah dia adalah tuan leluhur atau bukan. Hanya karena dia berani mengajak datang ke dunia kecilnya, maka keberanian ini juga patut dihargai. Vernon tidak menjawab, tapi langsung melepaskan kekuatan darah jauh di dalam tubuhnya. Bas! Kedua anggota klan naga Braja itu tiba-tiba merasa seperti tersengat listrik dan darah di tubuh mereka mulai mengalir dengan cepat. Bahkan dunia kecil ini mulai sedikit bergolak dan tampak goyah. Wajah Algar menunjukkan kekaguman. Dia sudah memberi tahu Tetua Agung sejak lama bahwa ini adalah Tuan Leluhur. Namun, Tetua pertama yang berhati-hati dan curiga tidak percaya bahwa dia bisa menemukan Tuan Leluhur di alam kegelapan dengan begitu cepat. Dia pasti percaya sekarang. Plok, Tetua Agung Braja yang baru saja mampu mempertahankan ketenangannya, langsung berlutut ke arah Vernon. Hamba memberi hormat pada Tuan Leluhur. Aku baru saja mempertanyakan identitas Tuan Leluhur, mohon hukum aku. Mata Tetua Agung basah dan dia berteriak dengan hormat. Sikap yang sangat berbeda ini membuat Vernon dan Algar terkejut. Bukankah reaksi Tetua Agung terlalu berlebihan? Kamu kurang ajar, cepatlah dan berlutut juga. Tetua Agung menatap tajam pada Algar. Sinar kekuatan langsung mengenai lutut Algar. Boom! Algar juga langsung berlutut. Algar, baiklah, ayo bangun dan bicara. Vernon mengangkat tangannya ke arah keduanya dan berkata, sepertinya status superior ini lebih penting bagi klan Braja atau klan monster kaisar dunia dari yang dia bayangkan. Tuan Leluhur, tolong selamatkan klan Naga Braja. Tetua Agung tidak bangun dan terus memohon dengan lebih hormat. Bukankah lebih baik bangun dan berbicara? Kata Vernon tak berdaya. Algar tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia juga punya maksud yang sama di matanya. Itu benar, Tetua Agung. Kenapa tidak bangun dan berbicara saja? Tuan Leluhur jauh lebih mudah diajak bicara daripada yang dibayangkan. Tuan Leluhur, asal Tuan mendengarkan permintaan hamba tua ini, hamba akan bangun, Tetua Agung berkata dengan keras kepala. Baiklah, kalau begitu kamu bisa bicara. Vernon tidak banyak berhenti. Orang-orang dari generasi yang lebih tua seperti ini biasanya sepihak. Tidak peduli seberapa sopan dia, orang itu akan tetap mengikuti caranya sendiri. Tetua Agung Braja menundukkan kepalanya dan memberitahu Vernon tentang keadaan klan Naga Braja saat ini. Vernon dan Algar mendengarkan dengan tenang. Semakin dia mendengarkan, semakin besar kejutan di hati Algar. Dia awalnya mengira bahwa klan Naga Braja cuma menghadapi malapetaka ribuan klan dan pengkhianatan kerabat dari klan monster.
Tanpa diduga, dia mendengar berita tentang pemusnahan keluarga dari mulut Tetua Agung. Klan Naga Braja awalnya adalah klan yang sangat kuat di keluarga utama klan monster. Sejak tahun leluhur menghilang secara misterius dari dunia kaisar di era terakhir, telah terjadi perubahan. Tampaknya kutukan yang sangat jahat telah ditempatkan di dalam darah setiap anggota klan. Kekuatan kutukan ini hanya memiliki satu efek. Itu membuat bagi klan Naga Braja kesulitan untuk memiliki keturunan. Semua anggota klan yang hamil, dalam beberapa bulan, janin dalam tubuh akan diubah menjadi darah kental oleh kekuatan kutukan dan vitalitasnya akan menghilang. Klan Naga Braja mereka dulu punya populasi yang berkembang pesat dan master sering muncul. Namun karena kekuatan kutukan, yang termuda adalah 5 Naga Braja dari generasi Algar. Kalau ini terus berlanjut, maka dalam waktu yang tidak lama, sulit untuk mengetahui apakah klan Naga Braja masih akan ada. Vernon menyipitkan matanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata dari Tetua Agung Braja. Ini pasti rahasia. Bahkan Algar di sampingnya sangat terkejut, dia jelas tidak tahu. Dan entah kenapa, setelah mendengar kekuatan kutukan ganas ini, beberapa kata muncul di benaknya. Kelompok Gelita. Bab 524 Cara Berlatih Ganda. Ini gawat. Bahkan jika kelompok Gelita tidak melakukan hal yang dikutuk oleh klan Braja, pasti ada bayangan mereka di dalamnya. Ada juga klan monster dunia kaisar yang sudah Vernon tanyakan. Di permukaan, serangan yang dilancarkan oleh pemimpin aliansi yang merenggut posisi klan monster sebagai salah satu dari 5 kekuatan utama dunia kaisar. Tapi ada banyak keraguan di dalamnya. Termasuk leluhur klan monster, kekuatan klan monster hampir menjadi yang kedua di antara 5 kekuatan utama. Kekuatan yang begitu kuat runtuh dalam beberapa hari, banyak master super dikepung, dibunuh, disegel di suatu tempat dan keberadaan mereka tidak diketahui. Bahkan nenek leluhur klan monster pun terpaksa ke alam kegelapan untuk menyelamatkan nyawanya. Situasi seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai sendiri oleh pemimpin aliansi. Air di dunia kaisar sangat dalam. Tetua Agung, bisakah kita bangun sekarang? Algar bertanya dengan suara rendah. Dia tidak keberatan berlutut. Tuan leluhur juga sedang berlutut dan dia tidak lelah. Tapi tuan leluhur sudah meminta mereka untuk bangun beberapa kali. Jika mereka tidak bangun, apa yang membuat tuan leluhur tidak senang? Untuk apa bangun? Kamu berlutut untukku di dunia kecil ini. Berlututlah sampai aku mengizinkanmu untuk bangun. Tetua Agung menegur Algar dengan marah melalui telepati. Bajingan ini tidak tahu tentang masalah di dalam klan. Kalau tidak berlutut dengan benar dan tidak menunjukkan ketulusan, bagaimana tuan leluhur dapat memperhatikan? Ini tuan leluhur. Dia tahu betapa buruknya temperamen tuan leluhur. Jangan melihat keramahan dangkal tuan leluhur, kepalanya akan jatuh ke tanah pada detik berikutnya. Bocah Algar ini masih terlalu muda. Saatnya dia menghadapi tembok selama ratusan tahun. Tetua Agung sudah memutuskan dalam hatinya 100 tahun ke depan untuk Algar. Saat ini, Vernon juga sudah melangkah maju dan meletakkan tangannya di pundak Algar dan Tetua Agung. Kamu tidak perlu melawan. Aku akan merasakannya terlebih dahulu dan melihat apa aku bisa menemukan kekuatan kutukan itu, kata Vernon enteng. Yang mulia leluhur, tolong. Tetua Agung segera menjawab. Algar mengangguk dan seluruh tubuhnya rileks. Setengah jam berlalu, alis Vernon menyatu dengan erat. Dia menggunakan kekuatan ruang dan ilmu kesadaran, dia memang menemukan bahwa ada kekuatan jahat yang tersembunyi di dalam darah mereka berdua. Tapi setelah menggunakan api yang Goka Mekiaku untuk memusnahkannya, kekuatan jahat muncul kembali dalam 2 detik. Vernon mencoba menghapusnya beberapa kali dengan kekuatan esensi lainnya, tapi dia tetap gagal. Saat itulah Vernon menemukan bahwa sumbernya jauh di dalam garis keturunan, tempat tersembunyi yang tidak dapat dia deteksi. Tidak heran jika setelah bertahun-tahun, masalah klan Naga Braja tidak dapat diselesaikan. Hal-hal yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh kekuatan ruang, kekuatan Agamotto dan api yang Goka Mekiaku, orang lain mungkin tidak bisa memecahkannya. Tetua Agung, aku khawatir aku tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah Vernon selesai berbicara,
dia berkata bahwa dia telah berulang kali membasmi kekuatan jahat tanpa hasil. Ketika Tetua Agung mendengar kata-kata Vernon, dia tidak menunjukkan keterkejutan, tapi agak tersentuh. Tampaknya Tuan Leluhur benar-benar ingin membantu klan Naga Braja. Tuan Leluhur, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya di dunia ini, kamu satu-satunya yang dapat membantu klan Naga Braja. Setelah bertahun-tahun meneliti kekuatan kutukan ini, selama kami mendapat bantuanmu, kami sudah memikirkan dua cara untuk memecahkan kesulitan. Cara pertama adalah menggunakan kekuatan darahmu untuk membasuh darah kita di kolam naga, mungkin kamu bisa menghilangkan kekuatan kutukan. Tentu saja, ini cuma perkiraan, masih belum tahu apakah ini akan efektif. Ketika Tetua Agung mengatakan ini, dia berhenti sementara. Vernon menunggu lama untuk cara kedua, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah kamu mengatakan dua cara? Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, Tetua Agung ragu-ragu untuk berbicara, tapi akhirnya berbicara melalui telepati saja. Cara kedua adalah lebih menyusahkan Tuan Leluhur. Kalau kamu berlatih ganda dengan klan kami dan memiliki keturunan, dengan kekuatan darah emperormu, kekuatan kutukan pasti akan diberantas secara langsung dan tidak mungkin untuk dilewati. Bahkan jika Vernon telah berlatih kitab Surya Agung hingga tingkat 6, dia langsung terpana saat ini. Apa-apaan? Pelatihan ganda, dan keturunan Naga Braja, apa-apaan ini? Untuk sesaat, beberapa gambaran yang tidak sesuai muncul di benak Vernon. Hanya saja gambar ini cukup mencolok. Tetua Agung dan Algar setidaknya memiliki tinggi 2 hingga 4 meter. Pria yang benar-benar kasar. Kalau versi wanita, mungkin tidak jauh beda dari mereka. Mati rasa, dia karena menghindari cara ini. Dia menjual ilmunya bukan tubuhnya. Untuk hal semacam ini, klannya sendiri harus mencobanya perlahan. Melihat Tuan Leluhur memiliki ekspresi yang aneh, Tetua Agung buru-buru menjelaskan melalui telepati. Tuan Leluhur, jika Tuan tidak menyukai bentuk manusia dari klan Naga Braja, kamu juga bisa mencoba bentuk utama dari Naga Braja, Tetua Agung berkata melalui telepati. Bentuk tubuh Naga Braja mereka cukup cantik. Sepenuhnya dalam bentuk pembunuhan instan. Dan bukankah Tuan Leluhur juga? Benar, Tuan Leluhur juga harus tahu bagaimana menghargainya. Untung Tetua Agung Braja tidak mengatakan ini. Setelah dia mengatakan itu, gambaran di benak Vernon menjadi semakin kasar dan kejam. Oke, Tetua Agung, berhentilah bicara. Sebaiknya aku mencoba metode pertama dulu. Aku yakin penelitianmu berada di arah yang benar dan kamu mungkin bisa segera menyelesaikan masalah kutukan. Vernon buru-buru menyela gagasan itu dari Tetua Agung Braja. Beritahu lelaki tua ini lagi, mungkin dia bisa memunculkan ide yang lebih menyeramkan. Karena keduanya berkomunikasi melalui telepati, Algar yang berlutut di sampingnya, tidak tahu apa yang dibicarakan leluhur dan Tetua Agung. Dia baru saja melihat kulit Tuan Leluhur tiba-tiba menjadi pucat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Apa yang bisa membuat Tuan Leluhur jadi begitu? Tetua Agung, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari kota Kaisar Api ke tempat klan Naga Braja? Vernon bertanya, mengesampingkan topik itu. Tidak jauh, Tuan Leluhur. Kalau kita pergi dengan kecepatan kita akan mencapai suku itu dalam waktu sekitar 7 hari, jawab Tetua Agung. Vernon mengerti, 7 hari, itu waktu yang lama. Dia tidak tahu kapan Kaisar Api kembali, dia masih punya sesuatu untuk didiskusikan ketika Kaisar Api kembali. Kalau begitu Tetua Agung, apa kamu memiliki sesuatu yang dimiliki oleh klan Naga Braja? Sesuatu seperti batu bata dan ubin? Vernon bertanya tiba-tiba. Bab 525 apa? Diantar sampai depan pintu. Batu bata. Tetua Agung memandang Tuan Leluhur dengan bingung, tidak mengerti apa yang dimaksudnya dengan ini. Dia tidak bertanya secara detail. Setelah berpikir sejenak, Tetua Agung membawa sepotong kayu roh. Tuan Leluhur, apa ini bisa? Itu adalah kayu roh asap yang diproduksi di pegunungan di belakang klan kami. Tentu saja, setelah mengambil kayu roh,
Vernon menuangkan energi ke dalamnya dan menunggu sampai energinya merendam kayu roh. Korbankan. Vernon diam-diam berteriak di dalam hatinya. Kali ini, semua energi dilepaskan dan lubang teleportasi dihasilkan darinya. Saat celah teleportasi muncul, dia secara naluriah ditolak oleh dunia kecil ini. Sebuah kekuatan penghancur ingin menghancurkan lubang teleportasi. Vernon segera menyadari situasi ini. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengeluarkan kekuatan ruang dan memperbaiki lubang teleportasi. Boom! Kekuatan penghancur itu mengenai lubang teleportasi, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Tetua Agung Braja juga bereaksi saat ini dan segera menarik kekuatan itu. Tuan leluhur, kekuatan barusan tidak berada di bawah kendaliku. Dia dengan cepat menjelaskan, kalau Tuan leluhur salah memahami hal ini, maka dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke gunung berapi. Tidak apa-apa. Aku tahu ini akan terjadi, kata Vernon. Ini adalah usahanya. Apa yang akan terjadi kalau membuka titik teleportasi di dunia kecil orang lain? Sejak Vernon memasuki dunia kecil orang lain untuk pertama kalinya, dia sudah punya ide seperti itu, tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan yang cocok. Hari ini, karena pihak lain adalah Tetua Agung Braja, dia dianggap sebagai miliknya sendiri, jadi dia mencobanya. Tentu saja, melakukan hal itu akan menyebabkan reaksi dari dunia kecil. Untungnya, dunia kecil Tetua Agung Braja tidak sekuat itu, jadi bisa distabilkan oleh kekuatan ruang. Melihat Tuan leluhur tidak bermaksud menyalahkannya, Tetua Agung merasa lega. Saat ini, perhatiannya tertuju pada lubang teleportasi di depan mereka bertiga. Tuan leluhur, ini. Tetua Agung memiliki tebakan di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Apalagi saat barusan muncul semacam kekuatan luar biasa dari Tuan leluhur, sepertinya, kekuatan ruang. Ini bukan apa-apa, ayo pergi. Kalau kamu memasuki lubang ini, kamu pasti bisa mencapai klanmu, kata Vernon tidak setuju. Tetua Agung dan Algar saling menatap. Bis sampai tempat klan mereka dengan memasuki lubang. Ini, segel teleportasi. Astaga, jadi ini Tuan leluhur. Sedikit trik. Segel teleportasi dibuat dengan lambaian tangan. Trik kecil ini sangat mengejutkan. Tentu saja mereka sudah pernah melihat segel teleportasi, tapi itu biasanya adalah segel tingkat tinggi. Menggunakan beberapa harta ruang dan kekuatan sihir rahasia, dan akan memakan waktu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun untuk membangunnya. Dunia Kaisar punya kekuatan segel teleportasi yang sangat kecil. Benda itu, setelah dibangun, adalah kekayaan yang besar. Kemudian dana pemeliharaan tahunan sama besarnya. Tanpa sumber keuangan yang kuat, tidak disarankan untuk memiliki segel teleportasi sama sekali. Dan mereka bahkan belum pernah mendengar tentang segel teleportasi seperti milik Tuan leluhur yang dengan mudah mengarangnya. Apa segel teleportasi ini benar-benar berfungsi? Tetua Agung Braja ragu. Tuan leluhur tidak bergerak, yang berarti dia diizinkan masuk terlebih dahulu. Ini, Tetua Agung Braja melirik ke samping dari sudut matanya dan kemudian mengambil keputusan. Algar, cepat dan pimpin jalan. Setelah pergi ke klan, Tuan leluhur adalah tamu yang paling terhormat. Kalau kamu tidak memimpin jalan, kenapa tidak membiarkan Tuan leluhur masuk dan memimpin jalan secara pribadi? Tetua Agung mengingatkan dengan tegas. Algar, dia sedikit bingung. Tetua Agung bersikap tidak baik. Kenapa biarkan dia maju duluan? Bagaimana jika dia masuk dan langsung tersapu ke ujung bumi oleh kekuatan ruang yang bergejolak? Wajar saja, dia adalah master perkasa di alam dewa tahap akhir, bukankah dia harus mencoba sendiri dalam hal semacam ini? Algar ingin membantah, tapi dia dihalangi oleh tatapan mengancam dari Tetua Agung. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia cuma bisa maju dan berjalan ke lubang teleportasi. Vernon di samping terhibur dengan gerakan kecil di antara keduanya. Naga Braja cukup berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Setelah Algar masuk dan tidak ada reaksi yang tidak biasa lainnya, Tetua Agung juga bergegas masuk. Vernon mengikuti di belakang. Dalam sekejap mata, Vernon dan dua naga Braja muncul di satu tempat.
Ada cakra monster di sini dan kekuatan yang kuat dari aturan alam mengalir. Walau tidak bisa dibandingkan dengan lingkungan di aliansi 10.000 kekuatan, namun masih cukup baik. Hormat Tetua Agung. Hah, kenapa Tetua Agung tiba-tiba muncul di sini? Dari getaran di kehampaan, sepertinya Tetua Agung datang ke sini melalui segel teleportasi atau semacamnya. Ketika mereka bertiga muncul, mereka menimbulkan getaran yang cukup besar di ruang hampa yang menarik sekelompok orang. Vernon hanya melihatnya dan merasakan dari cakra orang-orang ini bahwa mereka semua adalah anggota klan Naga Braja. Semuanya terlihat seperti pria kasar dan ciri penampilan mereka cukup jelas. Ingat, kalian pura-pura tidak melihat apa-apa hari ini, kamu tahu. Tetua Agung berkata kepada orang-orang ini dengan nada serius. Setelah mencapai tingkat pelatihannya, sudah ada perasaan dalam kegelapan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi tentang masalah klan Naga Braja. Tuan leluhur tidak bisa diungkapkan pada saat seperti itu. Baik, tetua hebat. Orang-orang klan segera menjawab tanpa menanyakan alasan apapun. Yah, bagus. Tetua Agung mengangguk dan segera pergi dengan Algar dan tuan leluhur di belakangnya. Kesetiaan anggota klan tidak perlu dipertanyakan. Dia percaya bahwa setelah dia mengatakan ini, orang-orang ini akan mengerti. Beberapa anggota klan menyaksikan Tetua Agung pergi dengan tatapan penuh hormat, lalu berbisik untuk berdiskusi. Orang di belakang Tetua Agung, yang satu adalah Algar, yang satu lagi siapa? Kenapa kita belum pernah melihatnya? Memang benar aku belum pernah melihatnya. Lagi pula, dia bukan dari klan kita, bahkan dari klan monster. Dari cakranya, sepertinya ras manusia. Ini aneh. Kenapa Tetua Agung membawa ras manusia kembali? Apa kamu tidak tahu? Tetua Agung tampaknya memiliki sikap yang berbeda terhadap ras manusia ini. Apa ini sesuatu yang besar? Tetua Agung bilang bahwa kita tidak melihat apapun hari ini. Mulai sekarang, kita tidak boleh membahas apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Tetua Agung mengusir Algar dan kemudian membawa Vernon ke dalam gua yang penuh dengan energi dari langit dan bumi, di mana pegunungan dan dataran ditutupi dengan rumput roh dan pohon roh. Tuan leluhur, ini adalah tempat bertapa tersembunyi dari klan kami. Biasanya cuma ketua klan dan aku yang bisa masuk. Istirahat saja di sini untuk 1 malam dan bersiap-siap. Besok siang, aku akan membawa tuan leluhur ke kolam naga. Bagaimana menurutmu? Setelah Tetua Agung menetap tuan leluhur, dia bertanya dengan hormat. Yah, baiklah, kalian bersiap-siaplah. Vernon tidak keberatan. Baik, tuan leluhur. Tetua Agung memberi hormat dan mundur. Vernon juga sopan dan langsung berbaring di tempat tidur es setinggi 10 meter di dalam gua. Namun pikirannya tidak tenang, dia terus memikirkan kelompok gelita. Dia selalu merasa ini adalah permainan catur yang besar dan dia telah memasuki permainan ini dari orang luar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Vernon sedang bermeditasi, tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Meski Vernon sedang beristirahat, ilmu kesadaran dan kekuatan ruangnya terus berjalan, menjaga kewaspadaan setiap saat. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan sosok yang masuk. Siapa? Dia mendengus dingin dan cahaya ungu keemasan dilepaskan dari matanya. Ah! Jeritan lembut terdengar. Tuan leluhur, kamu salah paham. Tetua Agung mengirimku ke sini. Suara halus itu segera menjelaskan dengan susah payah. Bab 526 kamu benar-benar keras kepala. Ketika Vernon mendengar suara dari seorang wanita, dia mengira ada yang tidak beres. Tapi cahaya ungu emas di matanya sudah dilepaskan dan tidak bisa diambil kembali. Untuk dapat memanggilnya leluhur berarti dia dikirim oleh Tetua Agung. Vernon sudah menebak niat pihak lain. Orang tua ini, dia masih tidak menyerah pada cara pelatihan ganda untuk mematahkan kutukan. Vernon dengan jelas mengisyaratkan bahwa dia tidak tertarik dengan anggota klan Naga Braja. Tampaknya dia terlalu lembut, Tetua Agung tidak mengerti. Begitu Vernon bergerak, dia muncul. Ketika dia melihat wanita itu terbaring di tanah kesakitan, keterkejutan muncul di matanya. Dilihat dari cakra wanita ini,
dia memang anggota klan Braja dan tingkat pelatihannya cuma pada tahap akhir alam avatar sempurna. Kalau dia tidak salah, ini pasti generasi muda dari klan Braja yang berada di generasi yang sama dengan Algar. Alasan Vernon terkejut adalah karena wanita naga Braja ini tidak sekasar yang dia bayangkan. Rambut biru panjang menjuntai lurus ke mata kaki, menari tertiup angin, pinggangnya ramping dan tangan seta kakinya ramping. Dia mengenakan gaun berwarna pink muda, panjangnya mencapai lantai dan pinggang yang ramping menunjukkan bahwa itu tidak cukup untuk digenggam, tapi terlihat seperti yang terbaik di dunia. Di luar dugaan, wanita dari klan Braja jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Bahkan kalau ada kontes kecantikan, dia pasti bisa menang. Tapi cantik tetap cantik, bagi Vernon yang telah memahami kekuatan Agamotto. Sepintas dapat dilihat usianya ribuan tahun dan penampilannya hanyalah samaran. Dia lebih memperhatikan bagian dalam dan perasaan. Belum lagi, dari segi kecantikan saja, wanita naga Braja ini memang kalah dengan Morrigan. Melihat wanita naga Braja yang terluka parah akibat serangannya, Vernon menghela napas. Tetua Agung ini, benar-benar, kekuatan roh Vernon saat ini sudah mencapai tingkat alam roh avatar. Jadi serangan rohnya, jangankan alam avatar sempurna, bahkan master alam roh avatar, bisa dia lumpuhkan dalam satu pukulan jika lengah. Untungnya, ini adalah naga Braja dan kekuatan rohnya lebih kuat dari yang lain. Dia adalah ras manusia di tahap akhir alam avatar sempurna dan serangan ini sudah membuatnya terluka. Recall Agamotto. Vernon melonjakkan kekuatan Agamotto dan melambai ke arah wanita di depannya. Saat berikutnya, keadaan wanita naga Braja yang terluka parah dan sekarat langsung kembali seperti semula. Aku baik-baik saja. Benar-benar menakjubkan, kupikir aku akan mati. Naga Braja itu berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. Dia melihat Vernon di depannya dan segera melompat ketakutan. Terima kasih Tuan Leluhur karena telah menyelamatkan hidupmu. Naga Braja itu segera berlutut di tanah dan berterima kasih padanya dengan sikap yang sangat hormat. Sebagai satu-satunya naga betina di antara generasi muda naga Braja, dia telah mengetahui situasi putus asa yang dihadapi klan sejak dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, para petinggi klan sudah memikirkan banyak cara, tapi tidak satu pun dari mereka bisa melepaskan kekuatan terkutuk di garis keturunan mereka. Jadi dia tahu apa tugasnya. Baru hari ini, Tetua Agung tiba-tiba menemuinya dan memberitahunya tentang kedatangan Tuan Leluhur dan metode pelatihan ganda untuk mematahkan kutukan. Dia setuju tanpa ragu sedikit pun. Demi klan naga Braja, jangankan membesarkan keturunan, bahkan jika dia dikorbankan, dia akan rela. Terlebih lagi, yang harus kita hadapi kali ini adalah leluhur klan monster. Dia lebih kuat dan lebih kuat dari ketua klan. Dia telah mendengar tentang perbuatan Tuan Leluhur sejak dia masih kecil. Karena keberadaan Tuan Leluhur, klan monster bisa berkembang sedemikian rupa di dunia kaisar. Karena itu, dia menghormati dan mengagumi Tuan Leluhur dari lubuk hatinya. Tidak ada yang perlu disyukuri. Karena aku melukaimu dengan serius. Tentu aku harus menyelamatkanmu. Bangunlah. Vernon melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tidak setuju. Tidak peduli apa yang Tuan Leluhur katakan, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan selalu berada di sisi Tuan Leluhur. Wanita naga Braja itu tidak bangun, tapi berkata dengan mata tegas. Kamu, Vernon memutar bola matanya. Kamu harus kembali dan memberitahu Tetua Agungmu bahwa aku benar-benar yakin akan mematahkan kekuatan kutukanmu, tapi tidak dengan cara ini, kata Vernon tak berdaya. Tuan Leluhur, apa kamu khawatir aku kotor? Aku tidak pernah bersama naga Braja lainnya sejak aku masih kecil. Dalam kata-kata umat manusia, aku selalu menjaga diri seperti batu giok. Jangan khawatir tentang ini, Tuan Leluhur. Naga Braja itu berkata, menjelaskan dengan malu-malu. Vernon, logika macam apa ini? Di balik penampilan wanita naga Braja ini ternyata dia sangat keras kepala. Vernon mencoba membujuknya beberapa kali, tapi orang ini tidak menyerah. Kalau begitu pergi dan panggil Tetua Agungmu sekarang, aku akan memberitahunya, kata Vernon. Tuan Leluhur,
aku khawatir aku tidak bisa melakukan itu. Tetua Agung mengatakan bahwa kalau aku tidak bisa menyelesaikan tugas hari ini, apapun alasannya, aku akan menjadi pendosa dari klan Naga Braja. Wanita Naga Braja itu berkata dengan suara rendah dan sungguh-sungguh. Vernon, tetua itu pasti sakit. Apa kamu harus tinggal di sini bersamaku? Vernon mengerutkan kening. Iya, Tuan Leluhur, setidaknya malam ini, kata Naga Braja itu dengan tegas. Vernon menatap wanita di depannya dan bertanya, siapa namamu? Tuan Leluhur, namaku Kona. Kona segera menjawab, kalau begitu masuk, kata Vernon. Baik, Tuan Leluhur. Ketika Kona melihat bahwa Tuan Leluhur akhirnya setuju, jantungnya yang gelisah mulai berdetak kencang. Saat Kona memasuki gua, Vernon melambai lagi. Penghalang yang mengandung kekuatan ruang, kekuatan Agamotto, memblokir semua pandangan dari dunia luar. Bab 527 3 hari untuk bisa pulih setelah 1 malam. Ketika Vernon membawa Kona ke dalam gua dan memasang penghalang dengan kekuatan ganda yang luar biasa, beberapa orang yang diam-diam mengamati di klan Naga Braja sedikit terkejut. Tetua Agung, Ketua Klan, ilmu kesadaranku sudah diblokir dan tidak dapat melihat ke sana. Jangankan kalian, ilmu kesadaranku juga sudah diblokir. Tetua Agung juga sama. Bagaimana denganmu, Ketua Klan? Aku juga tidak bisa memeriksanya. Tuan Leluhur memang Tuan Leluhur. Tingkat pelatihannya baru sampai ke alam avatar sempurna dan dia bisa mencapai tingkat ini. Kasihan Kano kali ini. Dia adalah bakat langka di antara Naga Braja kita yang melampaui Ketua Klan. Kamu salah. Kasihan apanya? Justru ini kehormatan bisa melayani Tuan Leluhur. Itu benar, dia Tuan Leluhur. Di mana kamu bisa menemukan seseorang yang lebih cocok untuk dipercaya selain Tuan Leluhur? Sementara Tetua Agung, Ketua Klan dan beberapa petinggi sedang berdiskusi. Di gua yang diberkati dari klan Naga Braja, Kona yang sedang bersama Tuan Leluhur, terus menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Dia bahkan lebih gugup sekarang daripada saat menerobos ke alam avatar sempurna. Ayo, duduk di sini. Vernon menepuk lapisan es hitam sepanjang 10 meter dan berkata, secepat itu, Kona berkedip cepat. Sebelum dia datang, dia secara khusus meminta nasihat dari beberapa Naga Braja senior. Meski dia tidak punya pengalaman tempur yang sebenarnya, dia sudah mendapat banyak pengetahuan. Dia pikir Tuan Leluhur akan melakukannya perlahan-lahan, selangkah demi selangkah dan akhirnya tidur. Tanpa diduga, Tuan Leluhur memilih jalur cepat. Haruskah dia ganti baju dulu atau tidur dulu? Kona meletakkan kedua tangan kecilnya di depan tubuhnya, menjepit kancing bajunya, sedikit gemetar. Apa yang kamu pikirkan? Maksudku, ayo kita mengobrol, Vernon meliriknya. Dia tidak perlu mencobanya sendiri, dia tahu bahwa ini pasti pertama kalinya bagi wanita Naga Braja itu. Kalau itu sebuah akting, maka kemampuan akting ini pasti setingkat ratu film. Apalagi di gua ini cuma ada satu hamparan es besar untuk diduduki. Kalau tidak, haruskah mereka mengobrol sambil berdiri atau duduk di lantai? Oh, baik. Kona menyadari bahwa dia salah paham. Pipinya tiba-tiba memerah dan dia dengan cepat duduk di sudut tempat tidur. Apa kamu punya mimpi? Vernon mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan. Kona sedikit bingung ketika dia mendengar pertanyaan yang tiba-tiba ini dan ekspresi bingung muncul di matanya. Mimpi. Sudah lama sejak dia memikirkan kata ini. Sejak dia tahu malapetaka yang dihadapi klan Naga Braja dan takdir yang dia bawa, bagaimana mungkin dia berani memimpikannya dirinya sendiri? Tuan Leluhur, aku cuma berharap klan Naga Braja bisa terus makmur dan klan monster bisa menjadi semakin kuat di dunia Kaisar. Jawab Kona dengan hormat. Mendengar jawaban resmi seperti itu, Vernon jelas tidak puas, jadi dia terus bertanya, apa yang kamu bicarakan hanyalah kekuatan penindas yang dipaksakan padamu oleh klan Naga Braja. Semua orang punya impiannya sendiri. Ayo, beritahu aku apa tersembunyi di hatimu. Apa mimpimu? Kata-kata Vernon sepertinya memiliki kekuatan magis. Tubuh Kona sedikit gemetar saat mendengarnya dan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan Leluhur. Mata mereka bertemu.
Baru saat itulah Kona mengetahuinya. Meski tuan leluhur sangat kurus, matanya sangat menawan. Hanya dengan satu pandangan, dia sangat tertarik. Mimpiku adalah kebebasan. Sama seperti orang biasa dalam ras manusia, mereka sangat lemah. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka bisa tidur dan bangun dengan senyuman setiap hari dan mereka bisa keluar menjelajahi sudut dunia manapun. Aku juga mau menjalani kehidupan seperti itu. Kona tanpa sadar mengungkapkan mimpi di dalam hatinya. Dia merindukan kebebasan penuh dan memimpikannya datangnya kebebasan. Jadi, kenapa kamu datang ke sini dan menjadi sukarelawan? Kamu tahu, kalau kamu mengabdikan diri untukku, kamu akan jauh dari impianmu, kata Vernon ringan. Tuan leluhur, aku tidak menyesalinya. Mimpi adalah mimpi, dibandingkan dengan masa depan klan Naga Braja, mimpi kecilku bukanlah apa-apa. Kona hendak membuka kancing, tatapannya menjadi lebih yakin. Kamu yakin? Vernon bertanya lagi. Aku yakin, aku harap tuan leluhur akan mewujudkannya. Kona mengangguk sebagai jawaban. Baik, Vernon tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah ke depan dan mencondongkan tubuh ke arah Kona. Melihat ini, Kona menutup matanya dengan gugup. Dia tidak berani terlalu banyak melihat, tidak berani banyak bicara, tidak berani terlalu banyak bergerak. Namun, saat berikutnya, cahaya ungu emas yang tidak asing keluar dari mata Vernon, melesat melewatinya. Hanya saja dibandingkan dengan cahaya sinar ungu emas sebelumnya, kali ini dikendalikan dengan sangat baik. Boom! Kona mendengus, memiringkan kepalanya dan jatuh lemas di tempat tidur. Vernon melambaikan selimut dan menutupinya sepenuhnya. Keluar dari akal pikiran. Dia bukan pria terhormat, tapi dia tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak ada emosi di mata Kona, hanya obsesi dan tekad. Itu sama sekali bukan dari hatinya. Alih-alih menindasnya di sini, kenapa tidak bicara dengan Morrigan tentang kehidupan? Vernon merasa sayang pada Morrigan. Keduanya sudah mengalami begitu banyak, hidup dan mati bersama beberapa kali, hubungan mereka meningkat ke tingkat yang dalam. Mungkin hanya membutuhkan satu kalimat dan perubahan akan terjadi. Awalnya, rencana Vernon adalah setelah dia pergi ke kota Kaisar Api untuk mencari Kaisar Api, dia akan membawa Morrigan mengunjungi pegunungan dan sungai di dunia Kaisar, melihat bunga mekar dan berbuah. Tapi sekarang Siam menjumpai yang namanya kelompok Gelita. Untuk sementara, dia tidak ingin membiarkan Morrigan keluar. Dia tidak takut dengan kematiannya sendiri, tapi bukan berarti dia tidak takut dengan kematian orang-orang di sekitarnya. Terutama Morrigan. Vernon bahkan tidak yakin apa dia punya kekuatan untuk menghidupkan kembali gadis ini. Gadis kecil ini jauh lebih ganas dari yang dibayangkan. Kamu bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Ketika kekuatan kutukan benar-benar hilang, masalah klan Naga Braja akan hilang dan kemudian kamu bisa mewujudkan impianmu, gumam Vernon. Dia tidak mengatakan apa-apa sepanjang malam. Keesokan harinya, saat Vernon bangun, hari sudah siang. Ketika dia berjalan keluar dari penghalang yang dia buat, Tetua Agung Braja sudah lama menunggu di luar. Tuan leluhur, bagaimana istirahat kemarin? Tetua Agung masih dengan sikap yang sangat hormat, tapi matanya penuh antisipasi. Vernon menatap lelaki tua itu dengan pandangan kosong dan berkata tanpa daya, "Terima kasih, istirahatku cukup bagus." Tuan leluhur bisa beristirahat dengan baik, bagaimana dengan Kona? Kenapa dia tidak keluar bersamamu? Tetua Agung bertanya dengan sedikit bingung. Dia melihat ke belakang Tuan leluhur, tapi dia tidak melihat orang lain. Karena penghalang yang dipasang oleh Tuan leluhur masih ada, ilmu kesadarannya tidak dapat mendeteksi apa yang sedang terjadi di dalamnya. Jangan ganggu dia akan bangun dalam 3 hari, kata Vernon ringan. Mendengar kata-kata Tuan leluhur, Tetua Agung terkejut. Dia menjadi ngeri. Butuh 3 hari untuk pulih. Astaga, kekuatan bertarung Tuan leluhur terlalu kuat. Fisik klan Naga Braja terkenal kuat di antara klan monster. Tapi setelah 1 malam, butuh 3 hari untuk pulih. Seperti yang diharapkan dari Tuan leluhur. Bahkan ketika dia masih muda, dia sama sekali tidak punya rekor seperti itu. Kuat, sangat kuat. Ayo pergi. Tetua Agung,
Apa yang kamu lakukan di sana? Apa kamu tidak pergi ke kolam naga? Vernon berteriak pada Tetua Agung Braja. Ayo pergi, Tuan Leluhur, aku akan memimpin. Tetua Agung segera bergerak maju. Dia memandang Tuan Leluhur dengan kekaguman yang berlipat ganda. Bab 528 Penggunaan sederhana dari kekuatan supranatural Agamotto. Dipimpin Tetua Agung Braja, Vernon dengan cepat dibawa ke area terlarang suku mereka. Tempat terlarang ini adalah tempat yang paling dibentengi di antara klan Naga Braja. Biasanya, selain Tetua Agung dan Ketua Klan, seseorang harus punya lencana area terlarang untuk bisa masuk. Kalau tidak, begitu seseorang memasukinya mereka akan masuk dalam dilema antara hidup dan mati. Hormat pada Tuan Leluhur. Saat Vernon melihat-lihat area terlarang, dua lelaki tua muncul di depannya dan berteriak dengan hormat. Tuan Leluhur, ini adalah ketua klan dari klan Naga Braja dan yang ini adalah tetua tertinggi yang menjaga kolam naga. Tetua Agung Braja segera memperkenalkan identitas keduanya kepada Vernon. Vernon mengangguk pada keduanya dan pandangannya tertuju pada tetua tertinggi selama beberapa saat. Kekuatan lelaki tua ini mungkin telah melampaui ranah alam dewa dan mencapai tingkat Kaisar Api. Hanya saja dibandingkan dengan Kaisar Api yang perkasa, lelaki tua ini memancarkan perasaan tua. Mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Merasakan tetua Pedra Leluhur, tetua tertinggi sepertinya mengerti pikiran Vernon dan berkata dengan sedikit senyum, Tuan Leluhur, seperti yang Tuan lihat, aku sudah memasuki hari-hari tuaku. Setelah masalah ini selesai, aku bisa beristirahat dengan tenang. Tetua Pedra, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Ya, Tuan Pan, asal kamu terus melakukannya beberapa kali lagi dan menerobos dunia kecil saat ini dengan segenap kekuatan, kamu pasti akan mampu bertahan sampai akhir era ini. Ketua klan dan Tetua Agung dengan cepat mencoba membujuk mereka. Tetua Pedra sudah tinggal di kolam naga selama bertahun-tahun dan tidak pernah meninggalkan tempat itu selangkah pun, bahkan generasi muda di klan tidak mengetahui keberadaan Tetua Pedra. Tapi status Tetua Pedra sangat dihormati dan sangat penting di klan Naga Braja dan bahkan seluruh klan monster. Kalau Tetua Pedra benar-benar mencapai akhir hidupnya, tidak ada yang tahu bencana seperti apa yang akan dihadapi klan Naga Braja. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Vernon, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini dan berpikir. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak berpura-pura. Berarti tetua tertinggi tidak punya banyak waktu lagi. Tidak perlu berpura-pura. Aku juga akan memanggilmu Tetua Pedra. Tetua Pedra, bisakah kamu mengangkat tangan? Kata Vernon tiba-tiba. Hah, Tuan Leluhur bersikap sopan. Tetua tertinggi pun sedikit bingung, tapi dia mengangkat tangannya. Dengan setiap gerakan, Naga Braja tua ini membawa semacam kekuatan aturan. Ketika Vernon mendekat, dia bahkan bisa merasakan sakit yang menusuk dan kesemutan. Orang tua yang agak bungkuk ini penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan dengan terobosan, Master tingkat dewa pun tidak bisa bertahan 2 putaran di tangannya. Tingkat kekuatan ini adalah eksistensi yang sama sekali tidak dapat ditandingi oleh Vernon saat ini. Maaf, Tuan Leluhur, lelaki tua itu tidak berguna dan kekuatanku sedikit di luar kendali. Tetua Pedra tersenyum kecut. Tidak apa-apa, Tetua Pedra. Aku cuma mau mencoba sesuatu. Vernon tidak banyak menjelaskan. Baiklah, Tuan Leluhur bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetua Pedra terlihat tenang dan tidak merasa waspada sedikit pun terhadap Vernon. Sejak mereka berdua memasuki area terlarang, dia merasakan kekuatan garis keturunan Emperor Leluhur dari Vernon. Ini tidak diragukan lagi, dia adalah Tuan Leluhur. Namun, cedera yang terjadi saat itu tampaknya telah menyebabkan Tuan Leluhur kehilangan ingatannya. Para pengintip sialan. Kalau bukan karena dia tidak bisa keluar dari klan sekarang, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pelaku sebenarnya saat itu dan membalaskan dendam Tuan Leluhur. Tepat ketika Tetua Pedra menyesali hidupnya dan merasa tidak bahagia untuk Tuan Leluhur. Saat berikutnya, tubuhnya mulai bergetar hebat, pertama tangan yang dipegang oleh Tuan Leluhur, lalu tubuhnya dan kemudian seluruh tubuhnya mulai bergetar.
Kekuatan badai dalam tubuh meledak dan kehampaan di sekitarnya terus terkoyak. Situasi mendadak seperti ini secara membuat ketua klan dan tertua agung terkejut dan ketakutan. Kalau bukan karena tuan leluhur berdiri di depannya, mereka akan segera menghentikannya. Namun meski begitu, keduanya segera bertanya, "Tuan leluhur, apa yang kamu lakukan?" "Tuan leluhur, tetua Pedra tidak punya banyak waktu tersisa. Tuan tidak perlu ganggu dia, atau..." Sebelum mereka berdua bisa menyelesaikan bujukan mereka, mereka disela oleh omelan. "Diam, Tuan leluhur, benar, dia menggunakan kekuatan supranatural yang hebat, tolong jangan ganggu dia." Setelah memarahi mereka berdua, tetua Pedra menoleh dan berkata dengan penuh semangat kepada tuan leluhur. "Tuan leluhur, kamu harus segera menyingkirkan kekuatan supernatural ini. Orang tua ini, yang sedang sekarat, tidak layak untuk mendapat kekuatan seperti itu." Ketika ketua klan dan tetua agung mendengar kata-kata tetua Pedra, mereka benar-benar terkejut. Apa maksudnya? Apa tuan leluhur mencoba menyelamatkan tetua Pedra? Apa ini mungkin? Mereka tahu lebih dari siapapun tentang kondisi fisik tetua Pedra, bahwa itu tidak bisa diubah dan tidak bisa diperbaiki. Bahkan jika Anda menemukan rumput dewa, mungkin itu tidak akan membantu. Tuan leluhur belum memulihkan kekuatannya sama sekali saat ini, bagaimana dia bisa menyelamatkan tetua Pedra? "Diam, kalau kamu mati, aku harus mengurus klan Naga Braja. Lebih baik kamu menunggu sampai era ini berakhir." Suara samar Vernon langsung membuat ketiga Nagara Braja itu terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mata tua dari tiga naga Braja dipenuhi kabut dan rongga mata mereka menjadi merah, mereka sangat tersentuh. Tampaknya, tuan leluhur yang protektif dan mendominasi saat itu telah kembali. Waktu berlalu detik demi detik. Keadaan tetua Pedra mengalami perubahan yang sangat berbeda. Keadaan usia tua dalam dirinya hilang. Kekuatan cakra yang telah membusuk mulai terlahir kembali dan menjadi lebih kuat. Hanya dari ekspresi tetua Pedra, dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketiga naga Braja terkejut saat melihat ini. "Ini, tuan leluhur." Bab 529 Kolam Naga, mulai menghilangkan kekuatan kutukan. Di antara tiga naga Braja, tetua Pedra yang paling ketakutan. Meski dia sudah merasakan perubahan pada dirinya, dia masih tidak percaya. Kekuatan supernatural macam apa yang digunakan tuan leluhur padanya? Awalnya, cuma tersisa kurang dari 3 tahun kehidupan, tapi sekarang telah ditingkatkan menjadi setidaknya 100 tahun. Dan ini adalah salah satu kejutan kecil. Yang paling mengejutkan tetua Pedra adalah bahwa semua kekeruhan usia tua telah diberantas dari tubuhnya dan tubuhnya penuh dengan vitalitas seperti pohon tua yang tumbuh. Ini membuat tetua Pedra yang sudah bersikap kasar terhadap segala hal, menyalakan kembali harapan untuk masa depan. Awalnya, dia tidak berniat menyerang belenggu alam, tapi dia punya pikiran lain. Sebelumnya, karena tubuhnya sudah merosot ke titik yang tidak dapat diperbaiki, dia tidak ingin membuat masalah lagi, jadi dia masih bisa hidup selama 2 atau 3 tahun. Kalau menekan belenggu secara paksa, dia akan mati kalau tidak berhati-hati. Karena itu, tetua Pedra cuma ingin menghabiskan beberapa tahun terakhir di klan dengan tenang. Tapi sekarang, perubahan seperti itu telah terjadi di tubuhnya. Dia sudah memutuskan untuk mencapai tingkat berikutnya. Kalau dia menerobos ke tingkat berikutnya, dia bisa dengan mudah bertahan hingga akhir era ini. Loh, tetua Pedra berlutut ke arah Vernon dan kemudian memberi hormat yang dalam. "Terima kasih, Tuan leluhur berkahmu dan untuk menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, kalau Tuan leluhur membutuhkanku kapanpun dan dimanapun, aku akan langsung menuju Tuan dengan sekuat tenaga." Tetua Pedra dengan hormat berkata dengan tulus. Masih belum tentu apakah tuan leluhur bisa menyelamatkannya atau tidak. Dia juga mengingat kebaikan ini. "Terima kasih tuan leluhur karena telah membantu tetua Pedra. Tuan leluhur, kamu terlalu baik pada klan Naga Braja, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa." Ketua klan dan tetua agung juga berlutut, kedua naga itu tersentuh dan bersyukur. Tuan leluhur kembali. Kondisi tetua Pedra pulih. Solusi untuk kekuatan kutukan juga sudah dekat.
Klan Naga Braja dan seluruh klan monster akan bangkit kembali. Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin bersemangat. Roda takdir akhirnya akan berputar pada mereka. Baiklah, ayo semua bangun. Bukankah kita harus menyelesaikan masalah kutukan itu? Vernon berjalan maju sendiri. Sangat tidak nyaman untuk ditatap oleh 3 veteran dengan mata yang begitu penuh semangat. Tuan leluhur, kamu sudah menggunakan kekuatan supernatural yang begitu besar. Apa kamu perlu istirahat selama beberapa hari? Kekuatan kutukan sudah menyiksa keluarga kami begitu lama, beberapa hari lagi tidak akan terlalu buruk, Tetua Pedra berkata dengan prihatin. Dia masih belum menemukan kekuatan supranatural seperti apa yang digunakan Tuan leluhur dan dia samar-samar merasakan kekuatan sebab dan akibat dan Agamotto. Apapun itu, bahkan dia tidak bisa menandinginya. Ayo langsung saja, ini seharusnya tidak berpengaruh pada kekuatan untuk mengangkat kutukan. Vernon tidak berhenti. Ketika Tetua Pedra mendengar ini, dia semakin terharu. Dia tidak mencoba membujuknya lagi. Dengan gerakan tubuhnya, dia akhirnya berdiri dan dengan cepat mendatangi Tuan leluhur, lalu memimpin jalan. Ketua klan dan Tetua Agung mengikuti dari belakang. Segera, ketiga naga itu pergi ke kolam naga setelah melewati lapisan penghalang. Kolam naga seukuran kolam kecil, dengan darah merah cerah dan kekuatan aturan terkandung di dalamnya. Selain itu, ada banyak jenis energi lain, yang mengejutkan bahkan Vernon yang mendekat. Itu adalah harta keluarga Naga Braja. Tuan leluhur, ini kolam naga. Anggota klan kami diizinkan memasuki kolam naga untuk pertama kalinya pada hari mereka mencapai usia dewasa. Kalau mereka mau masuk lagi nanti, mereka membutuhkan poin kontribusi yang cukup di dalam klan. Kolam naga bisa mengubah kekuatan tubuh. Pada saat yang sama, itu juga dapat mengaktifkan kekuatan darah dan mewujudkan warisan keluarga kita. Tuan leluhur, pertama-tama kamu bisa memasuki kolam naga untuk merasakannya dan lihat apakah kamu bisa menggunakan kekuatan darahmu untuk dengan kekuatan kolam naga untuk membuang kekuatan terkutuk itu. Tetua Pedra memberikan penjelasan tentang kolam naga. Vernon mengangguk sedikit untuk mengekspresikan pemahamannya. Di bawah pengawasan ketiga naga, Vernon perlahan berjalan ke kolam naga. Saat Vernon memasuki kolam naga, ada banyak warna dan pesona magis di matanya, seperti dewa dan makhluk abadi, begitu indah. Duk-duk, kolam naga mulai mendidih setelah 2 napas. Untaian cakra yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Vernon dan mereka terjalin untuk membentuk tatanan yang aneh. Vernon merasa seluruh tubuhnya mulai terasa panas. Semakin panas dan semakin panas, dari beberapa ratus derajat hingga lebih dari 1000 derajat. Di bawah pengamatan ilmu kesadarannya, tulang-tulang di seluruh tubuhnya mulai menjadi sebening kristal, memancarkan sinar cahaya. Ketiga naga Braja terkejut. Ini pertama kalinya mereka melihat penampakan seperti itu di kolam naga. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka tidak pernah melihat penampakan seperti itu di kolam naga. Tetua Agung, kekuatan kutukan padamu relatif lemah. Kenapa kamu tidak turun dulu dan aku akan mencobanya, kata Vernon. Dia bisa merasakan tubuhnya terus diperkuat di bawah pengaruh kolam naga. Tapi ini tidak mempengaruhi dia membantu klan badai mengangkat kekuatan kutukan. Mendengar kata-kata itu, Tetua Agung tertegun sejenak dan kemudian wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia sekarang percaya sepenuhnya pada Tuan Leluhur. Dia cuma menggunakan kekuatan supranaturalnya dengan santai dan membantu Tetua Pedra mengubah hidupnya. Maka kekuatan kutukan pada mereka hanyalah masalah kecil. Dengan penegasan dari Ketua Klan dan Tetua Pedra, Tetua Agung masuk ke kolam naga dengan penuh semangat. Ketika Tetua Agung masuk ke kolam naga sepenuhnya, pikiran Vernon bergerak dan darah Emperor di tubuhnya menunjukkan kekuatan ilahi. Nyanyian naga samar terdengar di telinga semua orang. Kolam naga berada di bawah kendali Vernon, menyelimuti dia dan Tetua Agung. Saat ini, pupilnya juga berubah menjadi ungu keemasan. Darah dan meridian Tetua Agung Braja terlihat di matanya. Ternyata begini, sisi gelap dari setiap sinar darah diwarnai dengan kekuatan kutukan yang kotor, mereka terus membusuk dan menggerogoti kekuatan klan naga Braja. Ibarat pohon tinggi yang dihinggapi hama,
meski penampilannya cerah dan indah, dengan daun berwarna hijau. Nyatanya, akarnya telah rusak dan cuma masalah waktu sebelum pohon itu layu dan runtuh. Setelah menemukan masalahnya, itu akan mudah diselesaikan. Dengan menggunakan kekuatan darah Emperor dan kolam naga, Vernon mulai membasuh tetua agung secara mendalam. Itu semacam pembersihan menyeluruh. Wow, nyaman. Sangat nyaman, samar-samar aku bisa merasakan bahwa kekuatan kutukan meninggalkanku. Kekuatanku juga mulai meningkat, ini terasa luar biasa. Tetua Agung pun bersenandung. Ini melegakan ketua klan dan tetua Pedra yang telah memperhatikannya dengan cermat dan semakin memuja tuan leluhur di dalam hati mereka. Namun, terkadang, kenyataan tidak semulus itu. Hah! Vernon mengeluarkan suara kaget, alisnya terkunci. Dia menyadari, kekuatan kutukan yang sudah sepenuhnya dicabut dari akarnya akan segera dibersihkan sepenuhnya. Tanpa diduga, diam-diam muncul lagi. Kekuatan kutukan itu muncul kembali dan menyebar dengan cepat. Vernon tidak tahu bagaimana kekuatan kutukan itu muncul lagi. Apa-apaan ini? Bahkan menggunakan darah Emperor dan kekuatan kolam naga tidak bisa memberantasnya. Apa itu benar-benar kebal? Lalu Vernon berhenti bergerak. 3 naga beraja sepertinya merasakan sesuatu. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Ini, apa ini tidak bisa dihapuskan? Kekuatan kutukan muncul kembali dan bahkan tuan leluhur tidak berdaya. Mungkinkah langit akan membunuh klan naga beraja? Ketua klan beraja meraung dengan suara rendah. Tunggu sebentar lagi, tunggu dulu. Meski Vernon sedikit terkejut, dia tidak menyerah. Bab 530 Tuan, orang ini sangat jauh. Setelah Vernon selesai berbicara, tanpa menunggu persetujuan ketiga naga beraja, dia mengirimkan telepati ke kuil Mighty Warrior di dunia kecil. Kuil, aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Tuan, ada apa? Kuil Mighty Warrior segera menanggapi. Vernon memikirkan sesuatu. Kuil Mighty Warrior berubah menjadi kuil kecil di telapak tangan kanan Vernon. Melihat ini, ketiga naga beraja itu bingung. Ini adalah harta yang nyata. Untuk apa tuan leluhur mengeluarkan benda ini? Vernon tidak menjelaskan pada ketiga naga beraja. Dia sudah memberi tahu kuil tentang kekuatan terkutuk dari klan naga beraja dan kegagalan proses pembersihan. Tuan, tunggu sebentar, biarkan aku merasakannya dulu. Setelah kuil Mighty Warrior selesai berbicara, seberkas cahaya memancar dari kuil dan menyinari tetua agung. Setelah mempertahankan ini selama beberapa detik, cahayanya menghilang. Tuan, aku mengerti. Kekuatan kutukan ini pasti mendekati tingkat kekuatan luar biasa. Kecuali orang yang menanamkan kutukan itu, orang lain tidak mungkin menghapusnya. Kuil Mighty Warrior dengan cepat memberikan penjelasan. Seperti yang diharapkan, ada master seperti itu di kelompok Gelita, jadi kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Mendengar ini, wajah Vernon sedikit menggelap. Ini berita buruk. Kutukan yang benar-benar dapat mengutuk klan yang begitu kuat dan itu adalah kutukan yang sangat kejam. Bahkan kalau dia terkena kutukan seperti itu, pasti tidak akan menyenangkan. Kekuatan kutukan ini tidak bisa dicabut, benar-benar merepotkan. Tuan, aku belum selesai. Kekuatan kutukan semacam ini sangat kuat dan jahat, bahkan kamu tidak akan semudah itu menghadapinya. Tapi itu tidak berarti tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mematahkannya. Kuil Mighty Warrior dengan cepat menambahkan. Vernon, dia menatap kuil Mighty Warrior dengan keras. Astaga, kuil ini sepertinya sudah tidak tahan. Katakan semuanya pada tuanmu. Cepat katakan siapa yang bisa mematahkannya. Vernon bertanya dengan nada buruk. Tuan, jangan marah, lain kali aku tidak akan berani. Kuil Mighty Warrior berkata dengan cepat. Dia cukup pandai membaca wajah orang dan dia bisa langsung merasakan emosi tuannya. Katakan, Vernon memelototi kuil Mighty Warrior. Itu jauh di langit, tapi dekat di depan kita, kata kuil. Mighty Warrior secara langsung. Maksudmu, kamu bisa membuka kekuatan terkutuk ini? Vernon sedikit terkejut. Apa kuil Mighty Warrior punya kemampuan ini? Selain dia dan ketiga naga beraja, cuma ada kuil Mighty Warrior. Tidak, Tuan. Aku tidak bisa mematahkannya.
Maksudku di kuil Mighty Warrior, ada seseorang yang bisa, kata kuil Mighty Warrior. Kuil, katakan saja padaku siapa. Kalau kamu terus berbicara berputar-putar seperti ini, aku akan memenjarakanmu selama ratusan tahun. Kata Vernon dengan kejam. Tuan, aku salah, maafkan aku. Aku akan bilang. Itu ayahmu dan yang ayahmu dapat adalah kekuatan kutukan tingkat tinggi. Sekarang dia berlatih di gubuk Agamotto di lantai atas kuil, di bawah pasokan sumber dayamu yang tidak terbatas. Tingkat pelatihan ayahmu sudah berkembang pesat dibandingkan dengan waktu di bumi. Kuil Mighty Warrior mengucapkan jawabannya dengan sangat cepat. Vernon menamparkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Benar, ayah punya esensi kutukan. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Ketika Vernon mengeluh bahwa dia tidak punya otak, 3 naga beraja di sampingnya ketakutan. Ini, Tuan leluhur sangat kesal, pasti karena klan naga beraja mereka sudah tidak punya harapan. Jadi, bahkan Tuan leluhur tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tidak mungkin bagi orang lain untuk melakukan apapun. Sudah berakhir. Di era ini, mereka adalah klan naga beraja terakhir. Kegembiraan sebelumnya dari 3 naga beraja menghilang. Cuma ada beberapa desahan ketidakberdayaan, kehilangan dan kesedihan. Kalian bertiga kenapa? Aku tidak bilang kekuatan kutukan ini tidak bisa dipatahkan. Suara itu membuat ketiga naga bergidik. Mereka dengan cepat mengangkat kepala dan menatap Tuan Leluhur dengan cepat. Tuan Leluhur, maksudmu, apa kamu sudah memikirkan cara untuk membatalkan kekuatan kutukan? Ketua klan Storm buru-buru bertanya terlebih dahulu. Ya, tapi itu bukan aku, kata Vernon. Ketiga naga beraja terkejut saat mendengar ini. Bukan Tuan Leluhur, lalu siapa? Di dunia ini, selain Tuan Leluhur, siapa lagi yang bisa menyelamatkan klan naga beraja? Itu ayahku. Dia ada di dunia kecilku dan aku akan membawanya ke sini sekarang. Ngomong-ngomong, kalian bertiga sebaiknya menahan Cakra, agar tidak membuatnya takut. Setelah Vernon memberikan instruksi kepada ketiga naga beraja, cahaya di tubuhnya menyala dan dia menghilang dari kolam naga. Dan ketiga naga beraja di luar bahkan lebih bingung. Ayah Tuan Leluhur. Tuan Leluhur lahir dari surga dan bumi, bagaimana dia bisa memiliki seorang ayah? Aku tahu, Tuan Leluhur dijebak dan disergap saat itu, dan setelah jatuh ke alam kegelapan, dia pasti menggunakan beberapa kekuatan reinkarnasi untuk dilahirkan kembali. Ayah yang dibicarakan Tuan Leluhur sekarang adalah ayah angkat dari kehidupan ini. Ketua klan memikirkan beberapa rumor Tuan Leluhur. Ya, Tuan Leluhur punya darah manusia, mungkin ayah angkat ini adalah manusia, pasti seperti itu. Tetua itu setuju dengan cepat. Oke, bahkan jika dia adalah ayah angkat Tuan Leluhur, kita tidak bisa bersikap kasar. Kita harus menjaga sikap. Kalian berdua harus menahan cakra kalian. Karena Tuan Leluhur mengingatkanmu seperti ini, maka ayah Tuan Leluhur pasti punya pelatihan yang buruk. Mari kita perhatikan, Tetua Pedra berkata dengan serius. Baik, Tetua Pedra. Ketua klan dan Tetua Agung juga mengetahui keseriusan masalah ini. Belum lagi ini adalah ayah dari Tuan Leluhur. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan klan Naga Beraja. Bahkan meski dia orang biasa, mereka akan memperlakukannya dengan rasa hormat. 120%, bersambung ke bab 531. Terima kasih.